Nah, maaf tadi keluar dari meeting karena masalah jaringan. Baik, rekan-rekan, kesempatan malam ini saya akan live praktikum ya. Tolong disiapkan, dibuka DLP-nya. Lanjutkan praktikum, project praktikumnya ya. Halo Pak. Iya, silakan. Ini kan udah download semua kayak tutorial yang di YouTube. Terus yang masuk ODBC data source-nya kan di sini di 64, Pak. Iya. Terus kenapa? Ada kenapa? Terus ini ada data source name, deskripsi, password database-nya isinya apa ya, Pak ya? Nggak diisi, tergantung Mas. Waktu membuat database itu diisi password atau tidak. Kalau tidak diisi, kalau tidak menggunakan password berarti tidak perlu diisi password ya. Rekan-rekan, malam ini kita cukup diisi data source-nya klinik 2 ya Pak ya? Ya, klinik 2, jangan lupa usernya root ya. Kemudian TCP IP-nya localhost. Ya Pak. Ya. Root. Localhost apa ya? Local. Ya. Malam ini kita akan membuat desain dulu. Jadi membuat desain dulu untuk koneksi. Nanti setelah membuat desain ini minimal satu form, nanti kita akan kembali ke connection ODBC ya. Kemarin kan sempat terkendala masalah error ODBC. Jadi seputar error ODBC itu sebenarnya sederhana. Jadi yang pertama adalah Anda meskipun pakai OS-nya 64 tetap menginstal MyODBC-nya versi 32. Nah, setelah 32, ini yang untuk khusus 64 ya, kecuali yang OS-nya 32. Tidak perlu install yang 64. Untuk khusus di laptop yang 64 bit OS-nya, itu diinstal 2. 32 bit dan 64 bit MySQL ODBC-nya. Nah, ketika dicoba, kemudian ada kendala masalah .dll, itu adalah sistemnya yang bermasalah. Kalau misalnya ada error ketika installing ODBC-nya itu ada masalah, misalnya MyODBC 8S-nya error, .dll-nya itu sistem 32 bit-nya yang bermasalah, bukan di MySQL, instalasi MySQL-nya, tapi dia ada di MyODBC-nya yang bermasalah. Biasanya suka ada di sistem 32. Jadi ada data yang hilang. Biasanya itu kalau Windows itu datanya korup, data sistem 32-nya, sehingga tidak bisa setting MySQL gitu. Itu kendala-kendala itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Pertemuan malam ini kita fokus dulu untuk masalah desainnya dulu ya. Oke, saya akan share screen desainnya. Sudah terlihat ya. Oke. Kemarin kita sudah pada tahapan membuat unit 1, itu namanya sistem informasi rekam medis. Ini disebut dengan menu utama. Nah, ini di sini ada dokter, pasien, obat, transaksi, ada report. Nah, di master data ini kita akan menambahkan data-data yang belum di-input ya. Sudah terlihat questionnya sudah terlihat belum ya? Oh ini, sorry. Oke. Di master data, tolong dibuka project-nya. Kemarin kita sudah membuat project ya. Bagi rekan-rekan
yang nanti pada pertemuan kali ini tetap tertinggal, saya akan upayakan untuk rekam video tayangan pada pertemuan kali ini. Nanti linknya saya taruh di kampus ya, di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 pada pertemuan ini ya berarti. Oke, kita akan menambahkan master data. Masih ada yang kurang selain dokter, pasien, obat, supplier. Kita akan menambahkan data poli gitu ya. Data poli itu adalah ketika kita berobat ke klinik atau rumah sakit, tentunya akan ditanya dulu sakitnya perut misalnya, berarti poli umum. Sakitnya telinga berarti THT atau yang lainnya, poli kandungan dan yang lainnya. Kemudian kita akan tambahkan captionnya, selain dokter, pasien, obat, supplier, poli, kita tambahkan customer ya, karena di database ada tabel yang namanya customer, ada juga tabel yang namanya supplier. Jadi di dalam menu ini kita bisa membedakan mana-mana tabel yang datanya tetap gitu loh ya. Data tetap itu berarti master data. Dia ketika ada data baru hanya diupdate atau diupgrade, tidak dihapus data itu, karena data pasien itu dalam kurun 1 tahun tidak harus dia sakit sampai puluhan kali, bisa jadi orang kembali ke klinik itu durasinya 3 tahun sekali, tetapi datanya masih ada, gitu, dipertahankan. Jadi tidak boleh data itu dihapus, hanya diupdate. Nah, data yang sifatnya dinamis itu terdapat pada data transaksi. Ada data transaksi pendaftaran, rekam medis, pembayaran, kemudian resep obat, dan yang lainnya. Nah, ini data-data yang disebut dengan data dinamis. Ya, datanya berubah-ubah. Jadi kemungkinan bisa jadi pasien datang ke klinik 1 hari bisa lebih dari 3 kali dengan beda-beda penyakit. Nah, itu bisa kemungkinan. Jadi nanti didaftarkan ulang, bukan registrasi pendaftaran pasien baru, tapi pasien lama dengan kasus baru gitu ya. Beda dengan pasien baru datang, registrasinya berbeda nanti. Jadi di pendaftaran ini nanti kita akan membuat form untuk membedakan mana pasien baru, mana pasien lama ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini sudah diisi, ada dokter, pasien, obat, supplier, poli, customer. Ya. Ini dilengkapi dulu. Sama file itu kita isi data user ya. Oke. User. Oke. Captionnya diganti user. Ditambahkan menu drop down filenya. Kemudian di bawah user ada logout. Jadi sistem ketika sudah tidak diaktifkan, itu keluar sistem menggunakan perintah logout. Jadi klik logout, nanti keluar sistem secara otomatis. Nah, pada praktikum kali ini kita tidak menggunakan pengaman dulu. Artinya kita belajar pure membuat desain dan code-nya supaya Anda paham fungsi-fungsi daripada form ini. Fungsi formnya, kemudian fungsi code-nya, bagaimana menampilkan form yang ada di menu utama dan yang lainnya. Nah, itu dulu. Sampai ke tahapan membuat data atau membuat kelas-kelas. Jadi kita ini menggunakan teknik object oriented programming ya. Nah, kalau digambarkan dalam desain UML itu sangat jelas sekali. Nanti untuk teorinya, untuk teori UML-nya Anda bisa baca-baca di pertemuan ke-7 yang membahas tentang UML. Ya, dipahami secara teoritis. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat satu percobaan, yaitu form poli ya, poli. Oke. Di database form poli itu mempunyai dua, di dalam tabel poli itu dia mempunyai, coba saya lihat database ini. Oke.
Oke. Di dalam database ini ada poli. Nah, poli ini isi strukturnya itu ada dua, ya. Isi strukturnya ada dua. Yang pertama adalah ID poli dengan tipe parchart, kemudian ada nama poli dengan tipe datanya parchart. Artinya, ketika nanti Anda menginput data ID poli, klik tambah, itu berisi parchart. Parchart itu berarti teks. Kalau integer berarti berisi angka. Ketika Anda menginput nilai angka ke dalam parchart, maka akan terjadi notifikasi error. Oke, baik. Lanjut kita ke tahapan membuat form. Tahapan membuat form. Oke. Kita masuk ke file, ya. Kemudian silakan diikuti, masuk file, kemudian new. Kemudian ada form Delphi. Jadi membuat satu form Delphi. Namanya unit 2. Oke, kita akan mendesain. Ini adalah form untuk input data poli, ya. Oke. Form 2 ini captionnya diganti jadi data poli gitu ya. Data poli. Oke. Data poli ya. Nanti ada sesi pertanyaan di sesi akhir ketika nanti ada permasalahan ya. Terus kemudian karena ini Zoom itu Zoom-nya tidak premium, Zoom free nanti otomatis 40 menit akan keluar secara otomatis. Tapi linknya untuk kembali sama, linknya tidak berbeda. Kalau Anda menggunakan aplikasi desktop di laptop Anda, cukup pakai klik link yang tadi, kemudian join meeting lagi. Jadi hanya keluar sebentar saja. Jadi nanti kita lanjut lagi bisa dengan link yang sama, itu ya. Pak. Ya. Oh, itu tadi kan form yang pertama tuh kelewat pada ada videonya nggak Pak nanti Pak di YouTube lagi? Oh ada. Yang form tadi kelewat ada. Semuanya direkam, ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, semuanya direkam, nanti akan saya kirim ke Siap, kampus linknya. Oke, siap. Oke, baik, kita buat data poli. Data poli ini kita akan buat desainnya. Kalau di dalam UML, desain itu ditampilkan, desain itu terlihat pada tahapan kelas diagram sebenarnya ya. Jadi kalau Anda membuat laporan penelitian atau skripsi itu ada di tampilan GUI-nya. Jadi tampilan interface. Tampilan interface ini mengacu pada kelas diagram. Jadi kelas diagram itu hubungan antara tabel-tabel hubungan kardinalitas ya. Kalau dalam basis data itu ada hubungan derajat kardinalitas ya. Kalau masih ingat rekan-rekan, kalau tidak ya nggak jadi masalah. Oke, kita akan tambahkan tool palette. Tool palette-nya kita tambahkan combo box. Rekan-rekan klik standar, kemudian ada combo box. Combo box sorry, bukan combo box. Group box, ya group box sorry. Group box. Group box ini kita taruh di sini. Kita tarik. Nah. Oke, kita tarik ke sini aja. Group box ini captionnya kita ganti namanya menjadi input data poli gitu ya. Input data poli. Oke. Supaya kelihatan jelas formnya, saya rubah warna backgroundnya supaya agak sedikit kelihatan. Sorry. Nah, seperti ini. Oke. Ini kelihatan ya, input data poli. Oke. Kita lanjut. Kita akan menambahkan dua label. Yang pertama label itu mengikuti basis data yaitu ID poli.
yang kedua adalah nama poli ya. Kita tambahkan T-label. T-label tetap ada di standar di tool palette di sebelah kanan Anda ya. T-label kita tambahkan satu di sini. Tambahkan lagi T-label di sini ya. Oke. Label ini berisi ID poli. Oke. Kemudian yang label 2 kita ganti captionnya menjadi nama poli gitu ya. Nah, ini ID poli, ini nama poli. Kemudian ada tempat untuk input data ID poli. Nah, itu ditambahkan T-edit. Nah, T-edit ya, T-edit. T-edit ada di standar, menu standar. Tambahkan edit 1. Tidak boleh kopas ya. Diusahakan tidak boleh kopas. Nanti akan terjadi crash design namanya ya. Jadi nanti desainnya akan ketika di run itu akan berantakan. Jadi usahakan nanti tidak boleh ID poli, nama poli tidak boleh dikopas. Jadi klik langsung dari tool palette-nya aja ya. Oke. Sudah, kita akan menambahkan button. Button ini fungsinya adalah sebagai perintah. Jadi nanti kita akan mengisi kode-kode untuk perintah ini di button. Jadi buttonnya ada button tambah. Ya, kita tambahkan satu. Button 1 itu kita ganti captionnya menjadi tambah. Sorry. Captionnya kita akan ganti menjadi tambah ya. Tambah. Kemudian kita akan pasang lagi button yang kedua. Button 2 kita ganti menjadi simpan. Simpan. Oke. Kemudian button ketiga kita ganti menjadi update gitu ya. Update. Update. Oke. Update berarti delete, ada delete ya, menghapus data. Jika data salah itu bisa di delete ya. Delete atau hapus lah ya. Kemudian nanti edit itu rekan-rekan bisa di grid-nya ya. Nah, nanti ada editnya di grid gampang. Kita masukin button lagi di sini. Batal ya, batal. Oke. Untuk close sudah ada, ini close-nya, ini untuk minimize. Oke. Ini sudah. Nah, ini sudah hampir jadi. Oke. Ini saya ulangi, ini grup box. Yang kotak ini grup box. Cari di standar. Kemudian ini label, cari juga di standar. Ini T-edit, cari juga di standar. Kemudian button ini semuanya ada di standar. Tambah, simpan, update, delete, batal ada di standar. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang namanya grid data atau DB grid. Apa fungsi daripada DB grid? DB grid itu berfungsi ketika Anda menyimpan data baru, maka dia akan tampil di grid untuk memberitahukan kepada Anda bahwa data yang Anda input itu sudah tersimpan gitu ya. Jadi selain notifikasi nanti akan tampil data baru di dalam grid. Oke, kita tambahkan DB grid. Nanti akan muncul ada di DC ya. Di tool palette DC itu ada TDB grid. Kita klik TDB grid, kita pasang di sini. Gedenya disesuaikan ya. Nah, oke, ini sudah sesuai otomatis. Nah, oke. Background belakangnya kurang bagus, coba kalau nah ini coba pakai warna open. Oke,
Nah, sudah nampak terlihat. Oke. Nah, ini DB Grid ini tadi sudah dijelaskan fungsinya untuk ketika data tersimpan ini akan tampil. Oke. Editnya kita hapus di name-nya, di teksnya ya, supaya tidak terlihat edit. Edit ini juga tidak terlihat. Oke, dihapus. Oke. Data poly ini akan dipanggil. Ya, data poly ini tidak, kalau dalam sebuah sistem yang besar, yang detail itu tidak bisa data poly itu dicari satu-satu data poly, tidak. Itu semua muncul ada di data utama atau di menu utama. Oke. Data poly ini sudah selesai didesain. Kemudian jangan lupa kita save di ini ya, di save all. Save all. Kemudian masukin unit 2.pas ya. Nah, itu sudah cukup, save. Sudah save ya. Oke. Ya, udah jadi ini. Oke. Ini belum bisa di-run dalam artian form data poly ini belum bisa dipanggil. Oke, kita run ya, coba ya. Kita run. Kita run dulu. Oke. Mana? Coba screen. Saya screen ini ya masih ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini master data, ketika kita klik poly, dia tidak tampil. Ya, tidak ada yang bisa tampil, tapi nanti setelah kita code di poly ini, nanti dia ketika kita klik poly, dia akan memanggil form poly untuk diinput. Jadi saat ini tidak bisa diakses satupun. Karena apa? Belum dibuat link show-nya. Link show formnya belum dibuat. Oke, kita akan membuat form link show-nya ya. Oke, kita mengaktifkan. Oke, kembali ke form utama. Oke, ini ya. Oke, klik master, klik main menu. Kita mengarah ke master data, ya, master data. Bisa terlihat ya. Oke, kita klik poly klik 2 kali, double klik. Nah, ya. Oke, di sini ada prosedur. Nah, di prosedur itu kalau dalam logika informatika adalah perintah. Berarti prosedur itu jalan yang harus dilalui atau perintah-perintah yang harus diuraikan ke dalam bentuk-bentuk perintah code. Jadi itu disebut dengan prosedur ya. Oke, di sini ada prosedur tform1.polyclick. Maksudnya adalah ketika Anda mengklik poly, maka dia akan keluar form poly gitu ya. Oke, kita masukkan. Tadi kita sudah merubah formnya namanya poly, poly. Kita masukkan .show gitu ya. Oke, titik koma. Silakan di code dulu. Untuk polynya di master data double klik. Kemudian kita masukkan poly.show. Oke. Tidak boleh ada yang kurang satupun karena ini sifatnya case sensitif ya. Oke, kita save, kita run. Oke, kita coba run ya. Kita coba run. Oke, ada yang error 2. Coba kita run lagi. Oke, berarti poly-nya belum dirubah. Unit 2, name-nya belum dirubah. Kita harus ganti dulu name di data poly, name-nya harus diganti, berarti menjadi poly, jangan form 2. Poly. Oke. Kembali ke unit 1. Nah, di sini ada poly.show ya. Saya menamakannya poly.show. Oke. F-nya gede, F-nya gede, poly.show. Kita run lagi, kita coba. Oke, yes. Tadi error 2, mungkin sekarang tidak ya, karena tadi pemberitahuan notifikasi. Nah, ini sudah run. Kita coba, kita tes ya, hasil daripada tadi pemrograman kita. Oke. Klik master,
Kalau kita klik user tidak bisa, logout tidak bisa, master, dokter nggak bisa, pasien belum, karena belum di link ya, customer belum, transaksi belum, semuanya belum, kecuali poli. Kita panggil poli ya, klik poli. Nah, ini terpanggil data poli. Nanti ketika ditambah, ID poli bertambah secara otomatis. Nah, ini skema ini sebenarnya pada tahapan teori di UML itu berada pada activity diagram. Jadi activity diagram tambah itu seperti apa, simpan itu seperti apa. Nah, itu berada di activity diagram ya. Oke, rekan-rekan sampai di sini saya coba tampilkan di unit 2 ya. Silakan untuk dibuat dulu formnya yang belum ya, yang ketinggalan. Sambil Anda membuat formnya, bagi ada yang bertanya, silakan bertanya. Nanti 10 menit lagi kita akan keluar secara otomatis. Nanti silakan gabung lagi ke link yang sama ya. Silakan sambil dibuat form data polinya. Ada yang mau bertanya, monggo. Pak, kayaknya dari form pertama udah pada tinggal deh, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, Mas. Nanti Ya paling nanti dari videonya kami ikutin lagi, Pak. ya, nggak apa-apa untuk pertemuan praktikum, misalnya nyimak semua nggak apa-apa. Tapi nanti saya kirim videonya, linknya, rekan-rekan bisa mengikuti di luar daripada mata perkuliahan pertemuan pada malam hari ini. Gitu aja deh. Oke. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, Pak. Pak, yang data kemarin kan saya udah ngasih lihat, tapi pas dibuka kok hilang ya, Pak? Data yang mana, Mas? Suaranya agak jauh. Bayu. Yang bikin kemarin itu yang emangnya itu loh. Tapi pas saya buka hilang kemarin padahal di bikin ODBC-nya atau bikin formnya? Di itunya Pak, di formnya udah hilang Pak. Jadi nggak ada temennya lagi yang kemarin saya udah buat. Oh, gini Mas. Gini. Lebih amannya gini ya, Mas. Saya memberitahukan ke Mas Bayu. Jadi nanti Mas Bayu buat satu folder. Sebenarnya tidak jadi masalah itu, unit-unit ini tidak akan hilang kalau berada dalam satu folder. Kuncinya adalah dalam satu folder ya. Jadi Mas Bayu Itu di dalam folder Pak. Hah? Udah di dalam folder malah. Saya udah buat sendiri. Ya, gini. Seharusnya ketemu. Ini saya juga ngambil data yang dari kemarin. Kuncinya begini. Usahakan, karena kita tidak tahu kondisi laptop, di data C itu rentan kalau untuk data-data code. Biasanya dikenali sebagai malware. Biasanya ya, tahu saya. Kenapa? Karena ketika DLP mau PB atau yang sudah ada execute-nya, jadi project-nya yang sudah ada execute-nya itu biasanya dia dikenali oleh sistem itu adalah malware. Jadi kalau ditaruh di data C, otomatis Anda tidak berasa ketika antivirusnya aktif, dia mendelete gitu. Jadi lebih aman mungkin Mas Bayu menyimpannya di data D gitu ya. Kalau saya di data D aman. Coba dibuat, nanti ikutin video saya, bikin foldernya di data D bukan di data sistem C ya. Khawatir ada virus, karena ketika di run Anda berhasil, dia di DLP itu otomatis menyimpan exe. Jadi exe-nya itu dibentuk otomatis di will and run itu otomatis Anda membuat file .exe-nya. Kenapa langsung dia membuat file .exe? Supaya exe ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika Anda dipindahkan ke komputer lain, Anda nggak perlu build lagi, cukup buka exe-nya sudah tampil gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi mungkin lebih hati-hati ketika menyimpan datanya saja. Begitu Mas Bayu ya. Baik Pak. Halo, Pak. Ya. Ini Pak yang itu yang apa namanya? Yang Delphi kan saya baru buka nih Pak, buka Delphi-nya. Terus nanti ada yang di open nggak file Pak untuk ke Delphi-nya sendiri? Ada yang di apa?
Yang klinik ya Pak. Yang untuk Delphi-nya sendiri apakah buat form aja atau ada file yang di open gitu Pak, masukin ke Delphi Pak? Yang di opennya apa Sebelum maksudnya? sebelum form pertama itu kan Pak kita kan buka Delphi nih. Iya betul. Buka Delphi langsung buat form pertama atau ada file yang di Ada, input Pak? Jadi klik file, new Ya. project. Jadi lihat Mas, untuk yang buat baru ya, oke ini saya lupakan dulu deh ya. Ini dua form ini saya lupakan dulu ya. Ini project harus selesai sampai UAS sebenarnya. Jadi ini harus jalan. Saya coba membuat dari awal dulu. Kalau Anda belum paham ya, oke saya ulang. Ya. Anda akan membuat file baru. Berarti new PCL form application. Jadi Delphi itu dalam bentuk aplikasi, ya PCL form. Ya. Oke. Nah ini, oke saya simpan dulu projectnya. Oke. Otomatis ketika Anda membuat satu project, dia otomatis membentuk form 1 kalau di Delphi ya. Jadi Anda tidak perlu lagi nambah form karena sudah tampil ini yang disebut dengan form 1 atau form utama. Jadi form 1 ini boleh Anda buat menjadi form login, boleh. Atau tidak dalam tahapan belajar Anda tidak perlu pakai login dulu, langsung ke menu utama seperti yang saya lakukan. Itu bisa. Jadi ketika Anda menambahkan form-form yang lain, Anda cukup ada simbol di sini boleh ya, view form. Boleh. Atau file new form Delphi. Itu boleh. Jadi misalnya saya akan menambahkan form 2. Berarti form 2 itu diklik file, kemudian new, ada form Delphi. Nah, ini menjadi form 2. Form 2 Ya, Pak. namanya form 2, unit 1, form 1. Begitu Mas Budi ya. Jadi pahami ya? Ya, Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Oke. Nanti videonya saya perjelas deh ya. Nanti mudah-mudahan Zoom langsung mengkonvert videonya, saya bisa langsung ngirim ke ke e-kampus. Baik. Saya ulangi projectnya. Oke. Kita sudah membuat 2 unit. Satu adalah menu utama, yang kedua adalah data poli, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Sekarang saya akan membuat satu form lagi, yaitu yang paling sedikit dulu deh datanya. Oke, data dokter. Oke, data dokter ya. Di dalam data dokter ada struktur ID dokter, nama dokter, telepon dokter, alamat dokter. Jadi membuat form itu gampang. Kalau Anda memahami cara membuat form data poli, berarti data dokter itu hanya mengulang cara kerja doang. Ya, cepet ya. Karena ini 2 menit lagi close. Nanti tetap nyambung di link yang sama ya Mas Budi dan rekan-rekan. Oke, siap, Pak. Ya, saya tambahkan file new form Delphi di unit 3, saya ganti formnya. Ini captionnya saya ganti. Oke. Ini data dokter. Data dokter. Oke. Ini sudah ganti data dokter. Tadi ada 4 agak gedean ya. Kita dokter ke bawah saja. Nah, agak gedean. Oke. Name-nya kita ganti. Nama formnya kita ganti ya. Ganti F dokter gitu aja. F dokter. Biar gampang memahami. Oke. Ini sudah. Saya simpan dulu. Takut lupa. Oke. Menjadi unit 3 ya. Oke. Sama pengerjaannya, saya akan mengambil grup box di sini. Nah, cuman beda posisi sekarang, ya. Grup box-nya saya ganti captionnya. Ini input data dokter. Oke. Nah, ini tinggal kita isi saja. Labelnya ada 4 tadi, saya cek database-nya. Label 1, label 2, label 3, label 4. Oke.
boleh diacak-acak dulu, nanti gampang kita rapihkan. Oke. Ini gampang sekali ya. Ini membuat aplikasi itu tidak rumit ya. Label, ID poli, kemudian nama poli, kemudian ini tambah lagi 4. Oke. Ini ya. 1 menit lagi closing ya. Oke. Ini kita masukin captionnya.